teman-teman kami yang lain yang belum hadir pada sermon pada malam hari ini, entah mereka yang ada di jalan, atau kan mereka yang masih dalam pekerjaannya, berkati jugalah mereka dalam segala aktivitas mereka, agar mereka dapat berkumpul bersama kami pada sermon pada malam hari ini. Kami juga ingin berdoa untuk Amang Pendeta, agar Amang Pendeta dapat memberikan ilmu dan memberikan bekal kepada kami guru sekolah minggu, agar kami dapat menyampaikan berita pengabaran Injil kepada adik-adik sekolah minggu dengan baik dan benar. Doa ini kami panjatkan hanya melalui Putramu Yesus Kristus. Amin. Jadi salah memanggil jadi Amang. Grogi. Bapak Amang. Tuh nggak dibaca loh Amang. Kejamnya. Udahlah, kita mulai aja lah ya. Pada tanggal 23 Mei, tema kita ialah Pentakosta. Pentakosta, berat ini, berat. Ya, bahan Alkitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pelayan firman Eda Carol. Untuk MC nanti saya info. Untuk pemandu gerak Ito Samuel, dan doa penetua. Pemain musik Kenan menemani Ito Samuel. Mari Amang, kami berikan ruang untuk ya, terima kasih Nang Melody. Ini satu minggu yang sangat dinanti-nantikan ya dalam liturgi gerejawi, karena inilah puncak dari kelahiran Tuhan Yesus. Ketika dia lahir, kemudian dia mati, kemudian setelah mati dia bangkit, kemudian setelah dia bangkit, kemudian dia naik ke sorga. Tapi sebelum dia naik ke sorga, dia memberikan satu janji. Bahkan ketika dia bersama di tengah para murid sebelum mereka berpisah, dia berjanji, Yesus berjanji akan menurunkan atau mencurahkan Roh Kudus kepada para murid supaya mereka tidak sendirian di dalam kehidupan mereka di bumi. Jadi turunnya Roh Kudus merupakan satu pekerjaan Allah Trinitas yang baru di dalam kehidupan umat percaya. Karena fungsi dari Allah Trinitas, kalau kita baca di buku katekisasi GKPI, Allah yang sebagai Bapa pencipta, Yesus Kristus itu sebagai anak adalah untuk menebus dosa manusia, dan Roh Kudus adalah untuk memimpin menuntun kehidupan umat percaya. Jadi kehidupan kita pada saat ini adalah yang telah dipimpin oleh Roh Kudus, ketika Roh Kudus Tuhan diturunkan 50 hari setelah Yesus naik ke sorga. Nah, tetapi Abang Kakak GSN, ada yang menarik dari firman Tuhan pada saat ini, ketika nats yang dipilih adalah Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Inang Lydia lah dulu membaca, Inang, ya, supaya tambah semangat kita. Udah rindu nih dengar suara Inang Lydia nih. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah golong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita.
Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Familia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya cengang-cengang dan sangat termangguk-mangguk sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi mereka orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya, Udah, Mang Pendeta. Ya, udah. Jangan marah-marah, Nang. Sabar. Ya, tadi kita kembali lagi ke Pentakosta. Tujuannya tadi pertama itu adalah supaya anak dapat menyebutkan arti Pentakosta. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi simbol Roh Kudus dalam kehidupan gereja. Kemudian yang ketiga, menyatakan rasa syukur atas pencurahan Roh Kudus dalam hati orang percaya. Nah, yang menarik, ternyata Pentakosta itu awalnya bukan sebutan untuk hari turunnya Roh Kudus. Tetapi Pentakosta ini sebenarnya istilah yang dimunculkan oleh orang Yahudi yang fasih berbahasa Yunani untuk menyebut hari raya Yahudi dalam bahasa Yunani tentang hari raya 7 minggu. Atau dalam bahasa Ibraninya disebut Shavuot. Jadi untuk menyebut Shavuot ini, orang-orang Yahudi yang fasih berbahasa Yunani yang tinggal di Yerusalem pada saat itu menyebut ibadah atau hari raya pesta 7 minggu itu dengan kata Pentakosta. Tetapi belakangan oleh gereja terjadi pergeseran. Pergeserannya apa? Pergeserannya adalah ketika turunnya Roh Kudus, ketika 50 hari setelah Yesus naik ke sorga. Dan Roh Kudus ini adalah Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus, yang diberikan Yesus kepada para murid. Dan ketika hari raya 7 minggu itu terjadi, terkumpullah semua orang-orang percaya itu di satu tempat, di satu rumah. Untuk mereka pada awalnya hanya untuk berkumpul merayakan hari raya 7 minggu. Nah, kemudian di sini ada satu gejala alam. Gejala alamnya dikatakan di sini adalah tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi Roh Kudus itu ternyata diidentifikasi pertama-tama seperti angin yang kemudian sangat keras dan memenuhi ruangan rumah di mana mereka sedang duduk. Kemudian lidah api berterbangan di mana-mana. Ini satu pemandangan yang tidak biasa. Kalau mungkin kita di Bali ini sudah disebut dengan apa ya? Ada kepercayaan mereka, ada satu yang ditakuti, ada makhluk mistis yang seperti bola api. Tetapi ini disebut dengan Roh Kudus yang datang karena mereka hinggap di kepala dan kemudian ketika itu hinggap di kepala lidah api itu, kemudian Alkitab menyebutnya dengan mereka penuh dengan Roh Kudus. Jadi tanda pada saat itu ketika mereka dihinggapi Roh Kudus adalah ketika ada lidah api yang turun di atas kepala mereka. Loh, ini kok kepencet. Nah, ciri-cirinya mereka adalah dapat berbicara dalam bahasa asing atau bahasa lain. Kalau teks kita menyebut itu diberikan oleh roh, sehingga mereka bisa berbicara dalam bahasa yang asing atau bahasa lain. Ini terjemahan dari kata glosolia ya. Glosolia dalam teks atau dalam perkembangan saat ini sering disebut dengan bahasa lidah. Padahal glosolia itu
terjemahannya dalam Yunani itu sudah lidah. Jadi diksi lidah, kata lidah itu dalam konteks Yunani ya sudah bahasa. Jadi kalau dikatakan lidah, bahasa lidah sebenarnya pengulangan yang mubazir karena memang lidah itu sudah glosolia, bahasa juga sudah glosolia. Tapi diterjemahkan dengan baik juga ketika dikatakan bahasa lain. Apa itu bahasa lain yang diucapkan pada saat itu? Nah, ketika berkumpul orang-orang dari banyak tempat di sana, ternyata omongan-omongan dari para murid yang dibilang dengan bahasa lain itu, bahasa asing itu, ternyata bisa dimengerti oleh banyak orang. Nah, tidak dikatakan menggunakan bahasa mereka ya, tetapi orang dari bahasa lain itu bisa mengerti ketika mereka seperti menggumam atau berbicara, tapi orang lain bisa mengerti. Bukan bahasa roh di sini disebut, tapi menggunakan bahasa asing. Nah, sehingga ketika mereka berbicara itu, mereka dapat mengerti yang dibicarakan ternyata para murid ini sedang berbicara tentang berita kebesaran Allah. Nah, kemudian orang banyak itu menjadi bingung, ada apa sih ini? Ada apa ini? Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di Yerusalem? Nah, ada orang yang menyindir mengatakan mungkin mereka mabuk anggur manis ini. Sehingga mereka menggumam dan nggak sengaja secara fonologi, secara bunyi bahasanya agak-agak mirip ini dengan bahasa kita. Nah, inilah peristiwa yang terjadi di teks Alkitab kita ketika menceritakan tentang hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Sampai di situ ceritanya berhenti. Nah, kemudian apa yang dapat kita refleksikan sebagai guru sekolah minggu dari cerita yang gantung itu sebenarnya dalam Minggu Pentakosta? Nah, yang pertama sebenarnya mau dikatakan adalah Allah itu tepat janji, Yesus itu tepat janji dengan menurunkan Roh Kudus bagi para murid atau para rasul. Dan pada saat ini itulah sebagai guru sekolah minggu yang melanjutkan tugas para rasul memberitakan berita sukacita Allah, kita juga menjadi yakin karena kita ditemani di dalam perjalanan hidup pelayanan kita. Ini menarik, abang kakak GSM, karena pelayanan kita ternyata di gereja ini, di dalam Alkitab dikatakan kita dimampukan oleh Roh Kudus. Jadi nanti ketika Inang Carol sedang bertugas, sesungguhnya yang berkata-kata itu adalah Roh Kudus yang menuntun lisannya Inang Carol ini, baik mulut, lidah, udara yang ada ketika berbicara, di dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan kemudian, ini yang menariknya, di dalam Kisah Para Rasul, berita sukacita Injil itu tidak seperti di Lukas, Matius, atau Markus, yang menceritakan tentang mukjizat-mukjizat di dalam penyembuhan, di dalam pengusiran roh jahat, tetapi berita pekabaran Injil yang dilakukan oleh orang-orang Galilea yang sering disebut sebagai tempat mungkin berkumpulnya orang-orang berdosa yang tidak pernah ada kabar baik di Galilea itu, seperti khotbah minggu lalu tentang amanat agung itu, amanat agung Yesus. Tetapi awalnya cerita itu dibuka dengan masalah bahasa, masalah alat komunikasi yang digunakan itu bahasa. Dan ini ketika dikontekskan kepada guru-guru sekolah minggu jangan khawatir seperti orang Galilea yang pendidikannya rendah, orang Galilea yang tidak cakap dalam memberitakan Injil, tetapi Allah memperlengkapi mereka dengan bahasa sehingga apa yang mereka sampaikan itu dapat dipahami oleh banyak orang. Nah, GSM pun sebenarnya tidak usah khawatir. Jadi ketika GSM nanti berkhotbah, memimpin lagu pujian, sesungguhnya lidah kita, para penyebar Injil ini, akan dikaruniakan Tuhan dengan rohnya, sehingga apa yang kita sampaikan ini dapat dimengerti. Nah, misalnya, saya bertanya kepada kita, apakah abang kakak mengerti apa yang saya katakan? Nah, kalau mengerti, berarti Roh Kudus telah memampukan saya untuk berbicara, dan Roh Kudus membukakan telinga dari abang kakak
KSN. Jadi inilah jaminan bagi kita di dalam memberitakan Injil bahwa kita diberikan kemampuan untuk mengkomunikasikan berita kebesaran Allah di dalam kehidupan kita. Kemudian untuk anak sekolah minggu, abang kakak, ini menjadi keyakinan bagi anak sekolah minggu kalau mereka tidak perlu merasa seorang diri ketika mereka dibully, ketika mereka tidak dapat mempercayai orang tuanya, sebab mereka bisa mempercayai Roh Kudus dengan cara mereka berdoa bahwa Roh Kuduslah nanti yang akan menjaga mereka, menghibur mereka, melindungi mereka, menuntun mereka apa yang harus mereka lakukan. Jadi anak-anak sekolah minggu jangan merasa ditinggalkan ataupun tidak ada satupun yang dapat dipercayai karena mereka masih dapat mempercayai Roh Kudus di dalam kehidupan mereka melalui doa-doa mereka. Karena itu kalau anak sekolah minggu sedang sedih, kita arahkan untuk berdoa sehingga ketika mereka berdoa, mereka dipimpin oleh Roh Kudus dan mereka kemudian dihibur juga oleh Roh Kudus. Kemudian yang dapat direfleksikan juga bagi anak sekolah minggu adalah mereka diberikan satu jaminan bahwa mereka tidak akan gagal apabila mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Tuhan. Seperti para murid yang orang Galilea, yang pendidikannya rendah, yang dianggap tidak ada orang baik di Galilea, tetapi mereka dimampukan berhasil memberitakan Injil Tuhan karena mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, dengan demikian anak sekolah minggu juga pasti akan dimampukan Roh Kudus untuk mengerjakan hal apapun yang rumit. Entah itu di dalam persiapan untuk ujian, mengerjakan tugas, mengerjakan pekerjaan orang tua, serumit apapun pekerjaan, kalau mereka mengandalkan Tuhan, Roh Kudus Tuhan pasti akan menolong mereka untuk menyelesaikannya. Nah, metode pembelajaran tidak ada perubahan. Saya pikir Inang Carol ini semakin setiap minggunya saya lihat semakin perkembangan yang signifikan, yang sangat baik dengan ilustrasi-ilustrasinya. Saya pikir akan dapat dikuasai oleh Inang Carol tentang metode ini. Nah, tetapi catatan dari saya untuk pembelajaran supaya indikator langkah pembelajaran pertama tercapai, yaitu dapat menjelaskan arti Pentakosta. Hal pertama yang dapat diceritakan adalah bahwa Pentakosta pertama itu merujuk pertama-tama pada hari raya 7 minggu. Nah, kemudian ketika mereka berkumpul di hari raya 7 minggu itu, disitulah Roh Kudus turun melalui angin yang bertiup keras memenuhi ruangan, kemudian lidah api hinggap di atas para rasul sehingga mereka dapat berbicara bahasa asing. Tapi uniknya orang banyak bingung ya, para rasul yang orang Galilea yang rendah pendidikan, yang dianggap tidak ada orang baik dari sana, dapat berbahasa asing dengan menceritakan kebesaran-kebesaran Allah. Kemudian yang kedua, ketika dikatakan anak sekolah minggu dapat mengidentifikasi kehadiran Roh Kudus di gereja, kita kemudian menunjuk fungsi dari Roh Kudus, yaitu menghibur, membimbing, dan kemudian satu lagi, ini terpotong tulisannya, mengajar. Jadi ketika mereka berada di gereja, ketika hati mereka sedih, Inang Carol bisa mengatakan kalau adik-adik semuanya sedih, tetapi setelah ikut sekolah minggu menjadi ceria, kemudian menjadi tertawa, senang, sukacita, berarti Roh Kudus hadir. Karena sebelum ikut ibadah sedih, setelah selesai ibadah menjadi senang. Itulah Roh Kudus yang menghibur. Nah, itu menjadi indikator pertama. Kemudian yang kedua, membimbing. Anak sekolah minggu juga sebelumnya tidak mengerti cerita, tetapi ketika disampaikan dengan ilustrasi, dengan cerita-cerita yang baik, dapat mengerti, berarti itu Roh Kudus membimbing dan mengajar. Kemudian, anak sekolah minggu juga ketika memahami kehadiran Roh Kudus di gereja, mereka dapat melihat anak sekolah minggu ini tentang karya Roh Kudus. Misalnya ketika mereka berpergian kemanapun, mereka dituntun Roh Kudus sehingga selamat di jalan ketika berkendara orang tuanya, atau ketika sedang mencolok televisi untuk menonton ibadah streaming, dilindungi Tuhan, tidak korsleting. Nah, inilah karya-karya Roh Kudus sebenarnya yang dianggap sederhana tetapi sangat hadir. Kita rasakan karya Allah
melalui rohnya dalam hidup kita. Kemudian dapat dirasakan umat percaya di tengah kehidupan gereja dan pribadi. Jadi tidak hanya di gereja, dalam kehidupan pribadi pun anak sekolah minggu dapat mengerti. Misalnya dia sedang sedih, tiba-tiba dia berdoa, kemudian dia dapat senang kembali ketika berdoa, itu Roh Kudus. Jadi tidak hanya di gereja berdoa kemudian menjadi lega, di rumah pun mereka masih bisa berdoa, kemudian mereka dihibur oleh Roh Kudus. Kemudian ini adalah tambahannya, mendorong umat percaya membentuk pola hidup moral dan etis, artinya anak sekolah minggu yang telah diberkati oleh Roh Kudus, mereka akan hidup di dalam pola hidup moral yang menjauhi kejahatan, yang menjaga ucapannya, supaya tidak berkata kasar, tidak melawan orang tua, tidak berbohong. Jadi Roh Kudus ini membentuk pola moral hidup seseorang. Dan ini sangat penting juga disampaikan kepada anak sekolah minggu, bahwa ketika mereka cakap kotor ataupun berbohong, sesungguhnya mereka telah mendukakan Roh Kudus di dalam diri mereka. Dan ini logo GKPI ya, abang kakak GSM, semoga semua pernah melihat. Di mana lambang Roh Kudus di sini? Ada pada merah itu ya? Merah, ya. Jadi ada beberapa makna lambang GKPI yang saya pahami secara umum. Bola bulat ini melambangkan dunia, bahwa dalam dunia ini GKPI harus memberitakan salib Kristus dengan tuntunan Roh Kudus oleh semangat ber-GKPI kita. Nah, kira-kira itulah arti sederhananya GKPI. Jadi menyampaikan berita Injil Kristus yang disalibkan, mati, dan naik ke sorga dengan tuntunan oleh Roh Kudus yang turun. Inilah gambarannya. Kemudian, bagaimana untuk mengucap syukur? Bisa mengajak dengan ayat hafalan, dengan membuat slogan, bernyanyi, dan lain-lain. Ayat hafalan sudah sering, bernyanyi pasti, nanti dipimpin oleh penyanyi. Membuat slogan ini kami pikir dapatlah kita ajak anak sekolah minggu untuk membuat kreativitas di dalam selembar kertas atau origami atau yang lain-lain. Jadi ada slogan misalnya adalah aku bersyukur atas Roh Kudus, atau misalnya Roh Kudus membuatku menjadi sukacita. Jadi ada slogan-slogan terkait dengan hari Pentakosta, sehingga secara tidak langsung ada ungkapan syukur atas pencurahan Roh Kudus dalam hati umat percaya. Nah, lagu-lagu yang saya usulkan, Roh Kudus memberikan sukacita, sehingga lagu pertama adalah sukacita di hatiku. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Kemudian yang kedua, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Kemudian untuk yang lagu kedua ini chord-nya agak rumit, tetapi saya lihat di YouTube ada lagu yang sekaligus chord-nya, atau di Google bisa dicari. Kemudian lagu ketiga, Roh Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu. Kemudian yang keempat, ku menang bersama Yesus Tuhan. Yang refnya, haleluya dia mati, haleluya dia bangkit, haleluya dia naik, Roh Kudus turun. Kemudian KJ 237 ini bisa diaransemen ulang menjadi lebih bagus sebenarnya lagunya. Roh Kudus tetap teguh, tam 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 tam. Ini bisa juga diaransemen menjadi lagu pop yang baik. Saya pikir itu untuk bahan di tanggal 23, ini minggu gerejawi yang sangat besar bagi umat Kristen, dan menjadi satu pengalaman yang sangat baik untuk petugas nanti di hari Pentakosta ini. Demikian dari saya, Inang Koordinator. Selamat bergabung, Inang Winda Puspitasari, Sianturi Simatupang, weleh-weleh. Selamat ulang tahun, Inang ya. Makin tambah minusnya, saya lihat. Ya, silakan Inang Melodi. Iya, terima kasih Amang untuk materi pada malam ini. Amang, saya sebelum mau tanya sama pengkhotbah, mau bertanya.
tentang Roh Kudus. Amang tahu nggak lagu ini yang mengalirlah kuasa Roh Kudus itu? Terlalu berat kayaknya itu. Nah. Nggak, Amang tahu lagu itu nggak? Kayaknya pernah lah. Ya, ini kita. Kenapa ya, Amang? Saya tuh pernah di kamar, ini sharing saya, di kamar, saya tuh tiba-tiba saya setel satu full lagu Nikita. Tiba-tiba saya dengar lagu itu, Amang. Jadi hanya kata-katanya yang diulang tuh, mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini, di hatiku, mengalirlah. Jadi kan saya ikutin, Amang ya. Kok tiba-tiba saya tuh kayak langsung berurai air mata gitu. Nah, saya tuh merasa, apa Roh Kudus udah di tempat ini ya, kok saya jadi tersentuh, langsung ke bawah, nangis, langsung berdoa, langsung apa kayak begitu apa gimana tuh, Abang? Ya, kalau kehadiran Roh Kudus itu sebenarnya kita dapat mengidentifikasinya, Nang, ya. Dan kita bisa melihat indikatornya bagaimana Roh Kudus itu hadir. Pertama, apakah kita di tengah masalah hidup itu, ketika kita menyerukan suara atau menyerukan nama Tuhan, kita merasa tenang, gitu kan? Nah, kalau kita dapat tenang, Ya. ketika kita berdoa, berarti Roh Kudus telah menghibur kita. Di mana fungsi Roh Kudus itu adalah menghibur. Nah, kecuali ini, Nang, ya, ketika dalam rumah ini ya, dalam situasi rumah, ada satu orang marah, gitu kan. Kemudian tiba-tiba entah kenapa situasinya tiba-tiba panas, gitu kan. Kita nggak ada maksud untuk bicara kasar, tiba-tiba kok jadi ngomong yang tidak pantas kita, gitu kan. Dan kemudian satu rumah menjadi pecah. Nah, berarti itu roh jahat yang hadir, gitu kan. Makanya ada orang tua mengatakan kalau marah udah jangan tambah-tambahi, nanti makin datang yang jahat, gitu kan. Nah, tetapi kalau sudah seperti itu, berdoa saja supaya Roh Kudus yang hadir. Nah, jadi kalau kita merasa damai ketika berdoa, sebenarnya Roh Kudus yang memimpin kita. Gitu. Jadi saya tuh jadi seperti ingin mengulang lagu itu, tapi semakin keras. Jadi semakin kayak saya tuh nggak di dunia saya, nggak kayak dunia milik saya sendiri tuh, Amang. Terus hati tenang habis itu ya. Jadi saya sempat berpikir, apa yang dinamakan Roh Kudus datang tuh kayak gini ya, kayak gitu. Ada banyak sih tanda-tanda seperti itu, kan. Nah, jadi memang itulah salah satu tanda yang diberikan kepada Inang dalam permasalahan ya bisa tenang gitu, kan. Iya. Berarti kalau saya baca warta kakinya kuat itu dibantu Roh Kudus, Amang ya. Ya, itu banyak orang bilang sugesti gitu, kan. Tetapi kan Roh Kudus itu bekerja di alam pikiran juga, kan, menembus segala sekat dan ruang. Nah, jadi kalau kita sudah mengatakan, aku tidak mampu untuk membaca warta karena wartanya panjang, gitu kan. Nah, tetapi kalau Inang tahu isi hatiku. Kalau Inang dalam satu keyakinan mengatakan Roh Tuhan akan memampukan, Roh Tuhan akan membukakan cara, gitu kan. Segala yang rumit pasti akan ditolong, gitu kan, sama Tuhan. Jadi Inang tetap yakin aja, tetap tetap semangat. Itu yang terjadi sama saya, Amang. Yang terjadi sama saya minggu ini. Aduh, wartanya nih panjang banget. Saya kuat nggak ya? Saya mau minta tukar. Bang Bon nggak ada. Saya berpikir nanti kalau saya pingsan atau saya jatuh kan ada Bang Bon yang saya. Tapi ini Bang Bon nggak ada. Saya pikir gitu. Tapi saya langsung tadi merubah mindset saya, Mang. Pasti kalau pelayanan pasti Tuhan bikin saya bisa. Saya tadi langsung begitu. Ya, jadi untuk tugas Bang Bon minggu ini diganti tugas Roh Kudus, mengganti untuk menolong. Ya. Tapi itu saya langsung, betul kata Amang, saya langsung mindsetnya langsung saya rubah. Pasti saya bisa, pasti Tuhan nggak akan bikin saya jatuh. Ya, bisa lah, Nang. Jalan-jalan ke Bogor kita bisa, Nang. Iya, nah itulah Amang ya. Iya, pasti bisa. Nah, untuk yang pengkhotbah ada yang mau ditanyakan? Nih, Amang, saya nanya ya. Itu cara-cara apa itu membawakan Roh Kudus, pendeta kan beda-beda dengan pendeta GKPI sama Pentakosta. Kalau Pentakosta Roh Kudusnya apa ya? Kalau misalnya yang buta bisa bisa melek, terus yang lumpuh bisa disembuhkan. Itu bener apa? Jadi beda-beda apa? Iya. Ya. Roh Kudusnya. Kalau semua pendeta bisa melampaui tugas medis, saya pikir tidak ada fungsinya lagi dokter yang diberikan talenta Tuhan di tengah dunia. Jadi hal-hal spektakuler seperti itu sebenarnya kita harus benar-benar kritis lah.
Gitu. Jadi saya ada kesaksian dari warga jemaat bicara seperti ini, bahwa dia sudah lama tidak gereja karena kecewa dengan pendeta. Nah, jadi sebelumnya suaminya itu sebelum mengenal seorang pendeta, dia itu adalah yang sakit-sakitan, gitu kan, sakit-sakitan. Kemudian dia mengkonsumsi sejumlah takaran obat yang telah diresepkan oleh medis sampai ke luar negeri. Nah, setelah sekian tahun dia untuk mengkonsumsi obat itu, kemudian dia sudah mulai rasa pulih, gitu, kondisinya makin baik, makin sehat, gitu kan. Nah, kemudian dia berkenalan dengan seorang pendeta. Dia mengatakan, kau percaya Tuhan, kau percaya kuasa Tuhan, kalau itu tinggalkan obatmu, kemudian sembuhlah oleh karena kuasa mukjizat Tuhan. Ditinggalkan obatnya, kemudian yang terjadi adalah kolaps, gitu kan. Dan percaya memang, ditolong memang, dan jadi shortcut gitu kan, jalan pintas langsung gitu. Nah, yang mau dikatakan apa sebenarnya? Mati. Itulah yang mengatakan dengan menguji roh, gitu kan, menguji Tuhan, menguji Tuhan. Menguji Tuhan. Lemparkan dirimu, nanti ada malaikat yang menangkap. Yesus tidak melakukan seperti itu. Bahwa para dokter itu kan diberkati oleh Tuhan dengan kebijaksanaan, dengan kemampuan, sehingga sebenarnya dokter itu juga melakukan tugas pemberitaan Injil, menyampaikan sukacita, kesembuhan Tuhan melalui talenta dokter. Jadi saya pikir untuk berita-berita spektakuler penyembuhan ilahi, saya pikir kita harus benar-benar menyikapinya dengan kritis lah, Inang Lydia, gitu kan. Nah, sebenarnya saya katakan bahwa gereja kita tidak kalah penuh Roh Kudus. Saya katakan, apakah dengan mengatakan kita bisa berbahasa, kursus bahasa roh, kita ada Roh Kudus? Saya pikir tidak. Nah, bahasa roh itu kan sebenarnya adalah bahasa yang dapat dimengerti oleh banyak orang, gitu kan. Dan dikatakan bahasa roh akan berhenti kok, gitu kan. Nah, ya, makanya yang tinggal apa? Yang tinggal adalah kasih, gitu kan. Nah, jadi makanya saya sampaikan sama Inang Lydia, apapun pergumulan Inang Lydia, apapun harapan Inang Lydia dalam hidup ini, nah satu hal yang pasti, bawalah dalam doa Inang Lydia dengan serius, dengan sungguh-sungguh, tentang apapun juga harapan yang telah lama-lama ditunggu, gitu kan. Karena pengharapan tidak akan sia-sia. Nah, pasti akan ditolong oleh Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Itu Inang Lydia. Semangat. Iya. Semangat. Cayo. Terus Amang, kalau di karismatik itu kan ada orang bisa bahasa roh. Kita tahu dia beneran bahasa roh sama enggak itu gimana? Ya saya nggak tahu, tanya dia lah gitu. Karena bagi saya ketika ada orang berbicara bahasa roh sama saya bingung gitu. Bahkan saya katakan, saya pernah diajak teman itu. Saya pernah diajak teman sekolah saya untuk berarti Maya Melodi pernah gereja Pantikosta dong. Saya diajak kursus bahasa roh. Saya tidak tahu apakah memang bahasa roh itu dikursuskan. Sedangkan dalam Alkitab kan itu satu karunia yang tidak bisa dipelajari gitu. Nah, tetapi kan bahasa roh itu adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang di sekitarnya. Jadi kalau ditanya bagaimana apakah itu bahasa roh? Saya mengatakan itu bahasa roh kalau saya dapat mengerti mungkin yang disampaikan oleh orang yang berbicara bahasa roh itu. Nah, saya misalnya ketika saat ini gimana ya? Misalnya saya sama Lek Samuel, melihat Lek Samuel ini sedang sedih. Hanya dengan menatap matanya, saya menyampaikan pesan, aku turut bersedih. Nah, itu kan saya tidak berbicara, hanya menatap matanya saja. Nah, ini sudah tahu gitu. Nah, jadi misalnya saya ketika di rumah duka, kan, ketika saya mengunjungi jemaat yang berduka cita, saya lebih mengurangi memberi nasihat gitu, memberi nasihat ataupun orang yang sedang sakit. Saya hanya datang, melihat, dan kemudian menatap, kemudian kalau dapat memeluknya, kemudian memegang tangannya, mengatakan saya hadir. Tanpa saya berkata, dia mengerti. Nah, bagi situ bahasa roh, gitu, roh saya lah menyampaikan melalui Tuhan, gitu kan, sehingga dia tahu saya sedang sedih, sedang mendukung dia, gitu, tanpa berbicara dia mengerti. Kan demikian esensi dari bahasa roh itu, kan. Bahasa lain yang dapat dimengerti, bukan bahasa ibu ya, glosalia itu tadi. Lek Samuel gimana? Sudah sembuh kupingnya? Kenapa? 4 jam tadi kita ya? Enggak kata. Oh. Tadi. Iya. Siap. Saya sampai lupa.
buat kesini. Oh, tapi tadi Kak nyasar Le kan ke sini kan. Enggak. Lemes bener Le Samuel ini. Ya lah, 4 jam lemes lama. Ya itu nang melodi. Ya, Kak Carol ada yang mau ingin ditanyakan? Aku udah cukup jelas sih, Amang. Ya, terima kasih. Winda, Kawin, sesama alumni kita ada yang mau ditanyakan? Alumni apa ini? Oh, Kalau aku sih Kak, Alumni kesembuhan ilahi. ya kalau aku prinsipnya gini Kak. Karena kan aku memang awalnya kan dari Muslim ya Kak. oh. Jadi selama itu di dalam nama Tuhan Yesus, dan seperti Amang bilang, kita itu menguji. Jadi setiap orang berdiri di mimbar pun, kalau memang roh kita nyaman, kita merasa kayak Amang bilang damai, tentram, itu berarti Roh Kudus bekerja. Jadi nggak semua orang itu, kita nggak bisa bilang si A jelek, si B jelek, gereja mana. Karena yang aku tahu kayak waktu itu pernah kejadian gereja besar, pendeta besar. Jadi dia dulu tuh pelayanan di gerejaku, terus tiba-tiba dia pecah, dia terpisah. Dia cuma bilang begini, kita ini dalam Kristus, ada kan ya Amang ya ayatnya, tapi aku lupa deh perjanjian baru. Kita ini adalah bagian tubuh yang terpisah, seperti dalam Kristus itu seperti bagian tubuh yang punya karunia masing-masing. Ada karunia kesembuhan, ada karunia khotbah, itu yang aku dengar ya Amang ya. Ada karunia, ya pastinya waktu pelayanan pasti beda-beda lah karunianya. Nah tinggal kita ini, kalau aku pribadi menyikapinya, selama itu dalam Tuhan, dan kalau kita memang dekat sama Tuhan, kita berdoa, kita akan tahu mana yang dari Tuhan, mana yang enggak, mana yang cuma asal-asal aja gitu. Kita akan rasakan itu sendiri gitu. Dan makanya diuji. Nah cara mengujinya itu ya pastinya itu, kita pelayanan nggak bisa datang ke gereja rajin pun itu nggak jaminan kita dekat sama Tuhan kalau kita nggak punya hubungan pribadi sama Tuhan gitu. Jadi kalau untuk aku pribadi, mau dibilang ada kayak bahasa roh ya Amang ya, aku juga nggak, mungkin aku tadi kayak Amang bilang kan bahasa roh itu dimengerti ya Amang ya. Nah aku pernah ngalamin satu kali Mang, jadi karena memang dulu di gereja dulu itu kan semua pakai bahasa ada beberapa orang yang bisa karunia bahasa roh Amang. Jadi nah satu kali itu aku ikut doa sama mereka persekutuan. Jadi kita kalau memang seperti ini, kalau ini sermon mungkin ya. Jadi kalau mau pelayanan tuh kita persekutuan doa dulu gitu. Pujian. Kalau di kita memang kan pujian itu mungkin Kamel tahu ya, Kamel nggak satu kali diulang-ulang lagunya seperti Kamel bilang tadi kan, Kamel setelah lagu Roh Kudus kan itu sampai diulang-ulang pengennya. Jadi di situ pernah satu kali Amang aku memang merasakan hadirat yang aku rasakan gitu, hadirat, dan entah bagaimana aku tuh memuji Tuhan tanpa henti gitu. Tuhan Yesus baik gitu. Tapi itu yang aku rasakan, yang di sekitar aku nggak tahu dengarnya apa gitu. Dan mereka bilang ketika itulah Roh Kudus bekerja gitu, yang dibilang. Jadi sejak saat itu aku selalu berprinsip apapun itu aku nggak pernah mau menghakimi si A, si B, si C, karena aku punya prinsip selama dalam nama Tuhan Yesus dan selama itu baik, kita lihat benar gitu. Dan aku merasa damai melihatnya tidak ada penyimpangan pikiran, ya udah aku akan ikuti jalan itu gitu. Aku akan dengar bisa yang baik aku ambil, yang jelek ya aku buang gitu. Karena memang waktu dulu juga pernah aku tuh dulu Amang karena kasih mula-mula aku kalau ikut ibadah tuh seminggu bisa 3 kali dalam hari Minggu. Kalau di gereja itu kan ada sesi-sesinya kan ya Kamel ya, sesi 1, sesi 2 itu dalam satu hari Minggu tuh aku bisa ikut 3 sesi. Bahkan nggak di satu tempat Amang. Kadang aku bisa, karena kan memang gerejanya itu kan ada yang di mall ini, ada yang di gedung ini gitu. Terus pendetanya tuh beda-beda. Ya, kita mau ada pendeta A, B, C gitu. Dia ada buletinnya. Aku tuh bisa ikut dalam satu hari Minggu itu aku bisa ikut 3 orang gitu. 3 kali kebaktian aku bisa ikutin gitu. Tapi pernah satu kali pun aku ngerasa ini pendeta besar Amang. Oh, yang mengikut pun banyak. Tapi satu kali aku ikut dia datang khotbah, buat nggak tahu, aku ngerasa nggak damai khotbahnya. Jadi kayak dia bilang masalah, ya aku sih nggak mau, sebenarnya nggak mau ini bahas. Jadi kayak dia bahas
kita sebagai anak Tuhan Yesus tuh nggak perlu khawatir, dia bilang. Contohnya, kita nggak akan kekurangan, mungkin itu benar. Tapi seperti yang bilang tadi, kita berhikmat lah hidup ya. Percaya sama Tuhan, kalau mau makan ya bekerja. Sekarang bagaimana kalau percaya sama Tuhan berdoa dong, kalau nggak kerja mau makan dari mana, datang dari langit? Kan nggak juga gitu. Nah, dalam khotbah dia itu gini, kalau kulkas kamu kosong, kamu tinggal pegang tangan, pegang di pintu kulkas itu, berdoa, Tuhan pasti kasih isi. Di situ aku ngerasa kok aneh gitu. Padahal itu pendeta besar itu, dan aku terus dia bilang keluarin dompet, disuruh keluarin dompet semua. Berdoa sama Tuhan, pasti nih Tuhan kasih isi. Ya kalau kita nggak bekerja nggak. Nah seperti itu, aku mau tinggalin itu. Mau kamu mau pendeta besar, mau pengikutnya banyak, tapi kalau di hatiku nggak ada rasa damai dan merasa ya lu mustahil lah gitu. Kita kan pasti kita bukan orang bodoh juga. Nggak kerja, lu dapat duit nih dari mana? Pendukun juga kita masih jalan kan istilahnya gitu. Itu aku mau ketinggalin gitu. Aku nggak ikutin. Jadi kalau buat aku sih istilahnya Roh Kudus itu pasti ada di dalam diri kita, yaitu buat mengingatkan kita, buat menghibur, buat apa. Cuma Roh Kudus itu nggak akan ada kalau kita nggak dekat sama Tuhan. Jadi mau apapun kita harus punya hubungan pribadi sama Tuhan. Karena jujur nih Amang, aku ada kesaksian lah gitu. Aku tuh punya jam doa setiap subuh tuh aku pasti bangun jam doa. Jadi ada penyembahannya, baca Alkitabnya, doa. Kalau itu aku pernah satu kali Amang aku lalai. 1 bulan aku karena banyak masalah, aku nggak doa sama sekali, aku nggak baca Alkitab, aku nggak apa. Itu 1 kali aku tuh ngantuk terus kerja. Itu kerja aku ngantuk, aku minum Bodrek tuh bisa 3 tablet. Saking udah Bodrek sakit kepala, karena aku tahan ngantuk sakit kepala, itu aku minum 3 tablet. Aku bingung kenapa ini gitu. Nah 1 kali ada, ya balik lagi tuh roh dunia lah, anak indigo. Jadi dia kerja di kantor, dia bilang gini, Bu, Ibu sakit. Saya sering ngantuk, nggak tahu kenapa. Dia cuma bilang gini, Ibu jam doa Ibu kurang ya? Kenapa memang? Karena Ibu ada yang nggak, namanya kerja kantor ini kan pabrik Amang. Jadi pabrik, lingkungan lah gitu. Ada yang kurang ajar lah, mau isengin Ibu gitu dengan ilmu-ilmu. Tapi itu pun aku nggak pernah mau mengaminkan itu. Balik lagi kayak tadi Amang bilang, sugesti kadang-kadang itu bisa jadi, kalau kita imanin, kita pikirin bisa jadi kenyataan gitu. Tapi dari situ aku bilang, iya sih, yang cuma jam doa aku lemah gitu. Maka dari situ yang penting tuh kita tuh punya hubungan pribadi sama Tuhan. Udah pasti deh nanti Tuhan bukain sendiri deh mau bagaimana. Karena kalau dulu di waktu sebelum aku kalau mau pelayanan di tempat aku yang dulu nih Amang, aku terus diminta doa puasa. Dulu tuh doa puasa, terus apa namanya di situ tuh di kita harus punya hubungan lah bener-bener gitu. Nah dari situ memang terhati, karena kan biasa lah Mang, kalau misalnya kita karena kebalik lagi aku bilang aku kan dari muslim dan aku masuk Kristen bukan karena papa mama maksa, enggak. Keluarga aku ini bineka, karena aku bilang 4 saudara, 2 muslim, 2 Kristen. Jadi kita tuh tapi kita mengabarkan, kita kasih tahu ini begini, cuma kita nggak mau paksakan, karena segala sesuatu dipaksakan kan gak baik juga. Dan di firman Tuhan juga kan Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ya, tinggal Tuhan lah yang beracara. Yang penting kita mengabarkan, kasih istilahnya jadi saksi lah, saksi melalui perbuatan, melalui ini tinggal Tuhan yang beracara seperti itu. Nah jadi waktu aku masuk Kristen pun sama, bukannya mama sama papa yang paksa. Jadi aku cuma bilang sama Tuhan gini, aku uji kalau memang Tuhan itu ada. Aku bilang saat aku lulus sekolah, aku pingin aku lulus dengan baik. Setelah lulus dengan baik, aku dikasih pekerjaan yang baik. Aku cuma tamatan SMA. Kalau aku sudah dapat pekerjaan yang baik, aku janji, aku akan ikut Tuhan. Kenapa? Kalau saat ini aku ikut Tuhan, posisinya aku masih sekolah, aku takutnya saat orang tanya, aku takut. Enggak, padahal aku udah ikut gereja, aku udah ikut baptis, enggak karena malu sama teman kan. Enggak mau memungkiri. Tapi kalau aku sudah bekerja, aku akan bertanggung jawab sama diriku sendiri. Dan kalau orang nanya pun aku mau ngomong apa, orang saya udah dewasa, sudah bekerja, udah. Jadi 1 kali tuh Amang, aku pergi ke gereja, itu nggak ada orang yang itu yang aku bilang mungkin Roh Kudus yang pimpin. Aku pergi ke gereja, ke Geraha Kencana. 1 kali tuh aku nggak tahu kenapa, aku bawa Alkitab. Waktu itu disuruh buka tuh Efesus. Aku nggak tahu Efesus di mana, karena aku memang nggak pernah baca Alkitab.
Dengan tanpa malu aku senggol orang di sebelahku, itu anak muda lagi seumuran. Aku nggak gengsi, bisa minta bantu nggak bukain Efesus di mana. Saat mereka menyanyi, aku ikut nyanyi. Entah bagaimana seperti yang Kamel rasakan, aku menangis. Nangis, bener-bener aku nangis. Selesai itu, lepas, ada kelepasan yang mungkin ya rasa tenang. Nah dari situ, aku bilang sama Tuhan, kalau memang aku lulus dengan baik, aku dapat pekerjaan, akhirnya aku akan ikut Tuhan. Tuhan jawab semuanya, Mang. Aku lulus dengan baik tanpa halangan, dan aku ngelamar kerja itu karena memang aku anak pertama. Aku nggak berpikir untuk lanjut kuliah. Aku ngelamar ke restoran buat jadi kasir. Johnny Andrean buat jadi kasir. Pokoknya aku ngelamar tuh SPG. Aku nggak berpikir untuk berada di kantor. Nah, tiba-tiba aku ada panggilan di kantor yang sekarang aku tempatin. Ini perusahaan TBK, perusahaan ikan, ekspor-impor ikan. Terus temen bilang, ayo masuk. Aku bilang nanti dulu. Soalnya aku nggak ada basic accounting. Di sini dicari orang accounting. Tapi itu balik lagi, kalau kita mengandalkan Tuhan, aku doa puasa. Aku berdoa, Tuhan kalau memang aku dikasih di sini, disinilah tempatku gitu. Saat melamar pun aku nggak yang resmi pakai baju lama, nggak, aku pakai celana jeans, kaos. Karena memang aku berpikir nggak mungkin lah bisa diterima di situ, orang bukan basiku. Tapi pas saat aku melangkah ke sana, baru 2 tes, mau tes ketiga yang punya lewat langsung bilang, terima itu anak masuk. Tapi HRD-nya tegur aku, kamu salah tulis lamaran ya, karena di lamaran KTP-ku Muslim, tapi di lamaran aku tulis aku Kristen. Saat itu aku belum baptis. Aku bayar harga di situ. Ditanyalah sama HRD-nya, kenapa kamu salah tulis? Dia bilang, enggak Pak, salah cetak KTP-nya. Enggak juga Pak, saya dari Muslim masuk Kristen. Kalau saya kerja di sini ya saya Kristen. Saya memang udah mau masuk. Padahal aku belum baptis di situ. Oh ya sudah, dia bilang gitu. Aku masuk, selang dari kerja di situ 2 tahun baru aku ya baptis lah di gerejaku yang lama itu gitu. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan, ngandelin Tuhan, Roh Kudus akan ada sendiri. Jadi pasti kita peka lah mana yang dari Tuhan, mana yang enggak, mana yang. Dan itu ada juga kesaksianku sama. Dulu aku pernah pacaran sama non Muslim. Ini nyata ini Amang. Terus aku nggak pernah yang ngalamin namanya kehilangan handphone, kehilangan uang, aku nggak pernah. Itu handphone baru, di situ handphone chattingan apa sama. Hilangnya di mana Amang? Di gereja. Kok bisa hilang di gereja? Aku bilang gitu. Jadi aku posisi sama cowok ini LDR lah gitu, jauh. Jadi komunikasi dari HP. Aku bilang kok bisa hilang di gereja? Enggak, di gereja tempat Tuhan gitu. Di situ aku pelayanan. Kok bisa hilang? Aku bukan jemaat, pelayanan gitu. Tapi di situ hikmahnya, diingatkan lagi, aku doa Tuhan kenapa ya? Aku doa Roh Kudus bilang, buang itu semua. Karena di situ ada foto, ada ya chatting lah, apa nomornya dia gitu. Kau harus selesaikan semua itu. Jadi kalau buat aku, nggak tahu ya ini pribadiku gitu, aku merasa kalau kita dekat sama Tuhan, pasti deh Roh Kudus itu akan tuntun kok. Di luar bahasa roh, di luar apapun itu, ya karena aku tahu Roh Kudus itu pasti bawa damai. Seperti yang Amang bilang itu, bawa damai, bawa penghiburan, dan itu benar-benar aku alamin semuanya gitu. Sampai ya itu aku bilang, kerja pun aku kerja di sini dari lulus SMA Kak. Dari lulus SMA pernah aku ngundurin diri, nggak disetujuin, aku keluar gitu aja. Tapi memang Tuhan bilang balik ke sini 2 bulan, aku mau kerja di tempat lain. Di tempat lain pun aku melamar, dimintanya jadi admin HKBP waktu itu. Padahal aku ngelamarnya jadi HRD, admin HRD. Jadi manajer HRD-nya udah bilang, kita ketemu direkturnya dulu lah dek, gitu kan. Ya udah pas ketemu, udah kau jadi admin gerejaku aja lah gitu. Pak, saya ngelamar di sini buat admin HRD, udah di gerejaku aja. Tapi ya itu, besok paginya mau masuk, mau dikabarin, kantor yang lama telepon lagi. Nah, di situ kayak Tuhan bilang, udah kau di sini gitu. Di sini tuh aneh-aneh deh Kak, kesurupan itu Amang tiap hari Selasa sama hari Jumat. Itu kesurupan. Itu bisa berapa orang kesurupan. Aku sampai pusing, ini apa? Ini balik lagi aku doa Tuhan, bagaimana nih caranya? Masa setiap hari Selasa sama malam Jumat pasti orang kesurupan, itu 5-10 orang. Kita panggil orang pintar, karena kan di sana mayoritas Muslim kan. Hikmatnya apa yang aku dapetin? Aku cuma pasang pengumuman, yang kesurupan dipecat. Itu doang aku pasang pengumuman, yang kesurupan. Setiap karyawan yang kesurupan dipecat. Dan sampai detik ini nggak ada yang namanya kesurupan.
Itulah karena psikologinya kan kalau orang mungkin mereka takut jadi mereka nggak kosong pikirannya kan, ya itu. Tapi kalau kita banyak berdoa pasti ada hikmat lah, ada tuntunan gitu yang kita dapetin tanpa misal sampai sekarang kalau ada tamu datang pun, tamu perikanan apa tadi, ini maksudnya apa ya, ini benar Pak, kita tuh kesurupan satu pabrik aja ngalamin 40 orang itu ngalamin kesurupan, katanya ngeliat kepala buntung lah apalah gitu. Tapi HRD pasang ini aman sampai detik ini, nggak ada orang kesurupan. Itulah, jadi maksudnya kalau buat aku pribadi gitu, ya mungkin setiap orang kan pasti ada, setiap gereja itu kan ada karunianya ya Mang ya. Nah kalau di adalah ininya masing-masing kalau buat aku, dan selama itu dalam nama Tuhan Yesus, dan selama aku merasa damai, aku merasa ya kita pasti diuji, kita diuji dengan firman Tuhan, dengan apa ya nggak ada masalah kalau buat aku gitu. Kalau itu aku pribadi, dan balik lagi kalau masalah kalau Roh Kudus, aku banyak lah pengalaman yaitu selama kita berdoa sampai kita sadarin kok semua dibukakan, dituntun. Itu aja sih kalau dari aku sih. Wah, sangat menginspirasi. Cuman yang kesurupan dipecat itu maksudnya supaya mereka konsen kan? Iya, jadi kayak aku dapat hikmatnya psikologinya gitu. Orang itu kuat Kak. Aku sampai ku pegangin dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang itu perempuan bener-bener 5 laki-laki megangin, itu aku alamin. Aku lihat nggak bisa dilepas, nggak mau keluar itu sampai terakhir cuma keluar aku bilang apa? Saya telanjangin kamu ya di sini. Coba kalau berani, dia bilang saya telanjangin kamu di sini. Ya, sekarang ini kesaksian, dibacain Yasin, ikut baca Yasin. Didoain ngaji. Kita sampai bingung ini bagaimana gitu. Sampai aku bilang, nah terakhir itu aku berdoa, Tuhan ini gimana? Selasa sama malam Jumat selalu. Jadi dia minta ditaruhin kembang katanya. Aku nggak mau, nggak ada lah begitu-begituan. Karena kan memang di daerah Periuk kan. Aku cuma pas itu hikmatnya aku pasang pengumuman yang kesurupan dipecat. Nggak ada lagi yang kesurupan. Nggak ada yang kesurupan. Itu buat aku bukan pandai, aku hikmat lah itu kalau kita berdoa pasti adalah Tuhan kasih ini. Itu malu. Iya. Kuasa gelapnya takut dipecat. Takut dipecat. Itulah. Ya. Bagaimana Amang menanggapinya? Ya, ini membuktikan bahwa setiap orang mengalami Roh Kudus kan berbeda-beda, itu dia. Ya. Jadi cara Tuhan memenangkan pribadi seseorang itu kan dengan cara Tuhan sendiri. Sama seperti Paulus dimenangkan Tuhan dengan caranya sendiri, gitu nah. Ketika Petrus dimenangkan Tuhan juga dengan caranya sendiri, gitu nah. Kan? Iya. Jadi inilah kuasa Roh Kudus Tuhan ketika memenangkan Inang Winda menjadi seorang umat percaya. Jadi ya berarti dengan ini membuktikan bahwa Roh Kudus itu benar-benar menuntun, gitu kan tadi yang dikatakan Inang Winda. Selain menghibur dan juga membimbing. Gitu. Jadi memang ini semakin memperkuat sebenarnya keyakinan kita bahwa ketika kita percaya kepada Allah, Rohnya pasti akan menuntun, memimpin kita, bahkan melindungi kita kan dari kuasa-kuasa kegelapan itu. Itu tadi yang saya dapat poin dari Inang Winda. Semakin bertambah usia, semakin bijaksana, semakin menginspirasi ya. Wah, thank you nih Inang Winda nih. Saya pikir itu Inang Melodi cukup bagus tadi. Saya sangat terbahak tadi siapa yang kesurupan dipecat. Nggak ada yang kesurupan. Iya. Luar biasa itu memang. Kita Samuel ada yang mau ditanggapi? Paham lah, pas. Lumayan menginspirasi dan bisa untuk pembelajaran hidup kita. Kalau kembar ketawa aja ya. Itulah Amang, dari kami sih sudah paham lah maksudnya ini. Ya, kalau sudah paham tinggal kita sebarkan berita Injil dengan Roh Kudus. Ya, silakan Inang Melodi untuk ditutup. Untuk lagu nanti aku kirim ya itu Samuel ya. Iya, Tok. Kita rekaman tanggal 22. Untuk MC nanti saya kabarin selanjutnya. Kak Carol rekaman di rumah seperti biasa ya. Nah, untuk ya demikianlah sermon kita pada malam hari ini.
untuk tambah melengkapi iman kita minta Kakak Winda untuk doa penutup. Karena Roh Kudusnya kayak masih membara ini. Wow. Semuanya Harusnya lah, Kak. didoakan. Harusnya didoakan ya, Amang ya. Oh, Amang Pendeta lah yang berdoa. Oke, ya Ya. kita tutup dengan doa ya, Kak Abang GSM. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu Tuhan atas kebaikan yang Engkau berikan dalam hidup kami, sekalipun di tengah masa sulit pandemi COVID-19. Kami di tengah kesibukan di akhir pekan, Engkau masih memberikan kami waktu yang baik, agar kami boleh melakukan sermon, guru sekolah minggu seresot melalui media Zoom ini, Tuhan. Ada banyak pembicaraan dan pembelajaran yang kami dapatkan hari ini. Terkhususnya Tuhan, bagaimana tadi ada guru sekolah minggu yang boleh membagi pertanyaan dan sharingnya secara khusus, betapa menginspirasinya perjalanan hidup Inang Winda Puspitasari Simatupang ketika Roh Kudus memenangkannya menjadi seorang umat percaya. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, jikalau Engkau telah memenangkan hamba-Mu ini dan boleh menjadi bagian dari pelayanan di gerejamu GKPI Resort Jakarta Raya 1. Ya Tuhan, pada hari kemarin, hamba-Mu ini, Inang Winda Puspitasari Simatupang berulang tahun, yang ke-36 tahun. Tuhanlah yang memberkati perjalanan hidupnya, sehingga sebagai seorang percaya, ia tetap menguatkan imannya, memberikan satu pengharapan di dalam hidupnya, bahwa kasih setia Tuhan akan selalu menaungi kehidupannya. Termasuk Tuhan, apa yang diharapkannya selama ini, apa yang dinanti-nantikannya, apa yang benar-benar digumulkannya, Tuhanlah yang boleh menjawab, dan Tuhanlah yang boleh mendengar doanya, dan doa suaminya Tuhan, Bapak Rian Abel, sehingga mereka menjadi keluarga yang boleh dapat melihat kebaikan Tuhan di tengah kehidupan mereka, secara khusus ketika mereka boleh menjadi umat percaya yang boleh Tuhan lindungi, boleh Tuhan bimbing, dan Tuhan boleh menghiburkan mereka di segala kondisi kehidupan mereka ya Tuhan. Demikian juga kami mau berdoa untuk Inang Carol Manulang, di mana dia akan menjadi pelayan firman di dalam ibadah Pentakosta anak-anak sekolah minggu. Tuhanlah memberikan hikmat-Mu, sehingga Tuhan memperlengkapi semua yang dapat disampaikannya, sehingga boleh dimengerti oleh anak-anak sekolah minggu. Berkati anaknya Joel Tuhan, demikian juga suaminya, Amang Tabarat, sehingga mereka juga boleh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang boleh tetap mendukung pelayanan di tengah-tengah gereja, sehingga mendatangkan sukacita di tengah-tengah pelayanan. Demikian juga semua kami yang hadir pada sini Tuhan, guru-guru sekolah minggu, di segala pergumulan hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Tuhanlah yang menolong dan memampukan kami. Mungkin di dalam sermon kami ada tutur kata bahasa yang menyinggung hati sesama kami, terlebih hati-Mu Tuhan, Engkaulah yang mengampunkan, sehingga hormat kemuliaan tetap menjadi milik-Mu saja. Di dalam satu nama Yesus Kristus, yang telah memberikan Roh Kudus atas hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita sekalian di dalam menjadi pelayan Tuhan di sekolah minggu GKPI Resort Jakarta Raya 1. Amin. Amin. Shalom bagi kita sekalian, selamat malam. Tapi sebelumnya saya screenshot dulu. Ya, sudah ada barang bukti. Ya, dan demikian selamat malam. Terima kasih Inang Koordinator, terima kasih Inang Win, Inang Lid, terima kasih Lai John Samuel Sebastian Nainggolan, terima kasih Inang Carol, terima kasih Si Kembar, terima kasih. Dan link Zoom ini akan ditutup dalam hitungan 3, 2, 1.